sebenarnya kirap itu kan kalau dari kamusnya salah satu kamus menyebutkan itu ngetapke wadyabala, artinya pengerahan pasukan. Dan ini tradisi kirap ini kalau menurut babat tanah Jawinya yang sudah direvisi di tulisannya Remeling itu mengatakan mulai dari Pakubono ke-1 yang sebetulnya bernama Pangeran Puger itu kuntur dari Semarang. Itu banyak pasukan dari Jawa dan dari kompeni itu masuk melalui Semarang ke Kartosuro sebagai simbol kemenangan. Artinya memang embrinya sebenarnya ngetapke wadyabala itu, tapi kemudian ketika pasca geger pecinan di Kartosuro itu pada masa pemerintahan Pakubono kedua itu ada sebenarnya kirap, kemudian orang menyebutnya Boyong Kedaton, perpindahan dari Kartosuro ke Desa Solo itu berlangsung karo Babat Giyanti menyebutkan sekitar 3 hari. Karena memang semua apa yang ada di Kartosuro itu dibawa, termasuk gamelan, ringin kurung, artinya semua barang-barang kebesaran raja, semua perlengkapan kerajaan dari Kartosuro dibawa semua ke Desa Solo ketika peristiwa Boyong Kedaton tahun 1745 itu tanggal 17 sampai dengan 20 Februari. Nah, itu juga esensinya adalah itu pengerahan pasukan sebenarnya. Bagaimana kemudian kirap itu menunjukkan kebesaran Pakubono kedua yang pada awalnya pada saat geger pecinan itu kalah, kemudian sempat melarikan diri ke Ponorogo dan akhirnya kembali ke Kartosuro meraih kemenangan. Dan Boyong Kedaton itu dimaknai sebagai sebuah unjuk kekuasaan, pamer kekuatan atau legitimasi kekuasaan bahwa Pakubono kedua masih berkuasa atau memiliki kekuasaan baik secara politik maupun kekuasaan secara ekonomi. Ketika pasca geger pecinan Kartosuro istilahnya bedah. Bedah itu artinya kan kalah. Kemudian Pakubono kedua mengungsi sampai ke Ponorogo atau Kendang kalau orang Jawa mengatakan seperti itu. Nah, kemudian ketika kembali ke Kartosuro ada semacam mitos yang mengatakan kalau sebuah tempat itu pernah dipakai untuk konflik itu tidak akan memberikan istilah tidak menguntungkan bagi perkembangan kota itu. Kemudian mengutus Pangeran Wijil dan Pangeran Anggawangsa untuk semacam observasi atau survei ke beberapa tempat calon ibu kota baru dari Kartosuro setelah nanti diputuskan untuk pindah. Ada 3 alternatif. Yang pertama di Tolowangi atau sekarang dikenal dengan Kadipolo itu. Kemudian yang kedua di Sonosewu, sekarang jadi Kampung Sewu. Kemudian Desa Solo. Kemudian yang terpilih adalah Desa Solo. Nah, pemilihan ini tampaknya kalau berdasarkan peristiwa-peristiwa yang menyertai atau yang dijadikan pertimbangan, Desa Solo itu sebenarnya kan dulu sebuah desa yang sudah ramai, sudah terbentuk. Misalnya ketika pelayaran, jadi Bengawan Solo masih eksis, digunakan sebagai jalur-jalur lalu lintas utama, kemudian didukung dengan Kali PP, kemudian didukung juga dengan di Bandar Kabanaran itu. Desa Solo itu sangat strategis karena ada di tengah-tengahnya. Orang misalnya sekarang kalau di sekitar Pasar Gede ada kelenteng Tien Koksi itu, kalau iya namanya itu kan di sana semua pelaut itu selalu singgah di kelenteng itu sebelum melakukan pelayaran melalui Bengawan Solo. Artinya apa? Desa Solo itu sudah ramai.
dari peristiwa Boyong Kedaton yang memindahkan secara besar-besaran semua yang ada di Kartosuro ke Desa Solo, dan akhirnya setelah semuanya pindah ke Desa Solo, Sinuwun Pakubono II kemudian memproklamirkan sebuah pusat pemerintahan baru dari Desa Solo menjadi Surakarta Hadiningrat. Kemudian dari sana apa yang kemudian jadi kelanjutan dari Boyong Kedaton ini, yang kirap besar-besaran itu tampaknya juga berlanjut. Esensinya sekali lagi ini bagian dari unjuk kekuasaan sebenarnya. Di sisi lain Pakubono X kemudian melihat kirap ini sebagai sebagai salah satu upaya untuk memperingati peristiwa penting ketika Pakubono X bertahta. Misalnya ketika bertahta tepat 40 tahun bertahta itu, kirap secara besar-besaran diadakan mengelilingi wilayah Karaton Surakarta. Itu panjangnya dikisahkan di majalah Kejawen itu sekitar 2 km. Bayangkan masa lalu dengan panjang araran 2 km. Dan sebagian besar itu di Kejawen dituliskan nitih oto, artinya kan semacam pamer bahwa Pakubono X itu kaya raya karena memiliki banyak mobil. Nah, artinya kan sekali lagi itu bagian dari legitimasi kekuasaan Pakubono X melalui kirap setiap ketika 40 tahun jumeneng noto. Artinya kirap menjadi bagian dari upaya Raja Surakarta untuk memperkuat kedudukannya, menguatkan legitimasi kekuasaannya.